Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Simbolon, mahasiswi dari STIE Sultan Agung dengan NIM 19105363. Di sini saya akan membawakan lembaga keuangan non-bank di bidang asuransi. Lembaga keuangan non-bank adalah merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan giro maupun deposito. Bank dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB berperan vital dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Peran strategi kedua lembaga keuangan ini diyakini mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. LKBB sendiri memiliki peran untuk membantu dunia usaha produktivitas barang dan jasa. Selain itu, untuk memperlancar distribusi barang dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sedangkan asuransi ini juga merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank yang berfungsi untuk meringankan beban saat ada kejadian yang tidak terduga. Peran utama asuransi bukanlah untuk mendapatkan uang lebih banyak seperti investasi, tetapi asuransi berfokus pada perlindungan atas risiko yang tidak bisa diprediksi. Adapun pengertian asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tidak sengaja. Dalam konteks dunia yang sudah modern ini, penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada, sementara tertanggung adalah nasabahnya. Asuransi memiliki tiga unsur utama, yaitu premium asuransi, polis asuransi, dan klaim asuransi. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayar oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi ini dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Yang kedua, poli asuransi. Poli asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai nilai manfaat, besar premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian. Polis asuransi bersifat legal dan mengingat jika ada pihak yang menyalahkan aturan polis, maka pihak lain berhak menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Yang ketiga, klaim asuransi, yaitu klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. Pentingnya lembaga asuransi bagi masyarakat. Asuransi salah satu jenis layanan keuangan yang kerap didengar masyarakat. Namun nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami pengertian hingga manfaat dari asuransi tersebut. Jenis asuransi yang cukup beragam juga membuat masyarakat kerap sekali kebingungan memilih asuransi sesuai dengan kebutuhan mereka. Asuransi memberikan rasa aman dan perlindungan. Hal itu bermanfaat bagi bisnis. Adapun fungsi asuransi secara umum yaitu satu, memberikan ketenangan kepada masyarakat. Asuransi ini ada untuk meringankan beban masyarakat, seperti fungsi program asuransi terbatas untuk memberikan layanan yang bisa mengover sebagian atau bahkan seluruh pembayaran atas suatu kejadian. Dapat dikatakan juga sebagai alternatif pengendalian keuangan. Karena itu, dengan memiliki asuransi, nasabah akan merasa lebih tenang meski sewaktu-waktu dapat kejadian tidak terduga. Kedua, bentuk investasi dan tabungan.
yaitu seperti sedang melakukan investasi juga dan menabung. Nah, jika sudah terdaftar menjadi nasabah pemegang polis, maka nanti dalam kontrak ada jaminan pengembalian investasi sesuai dengan pilihan waktu yang sudah disepakati di awal. Yang ketiga, meminimalisir kerugian. Fungsi asuransi yang lain adalah untuk meminimalisir kerugian. Pemegang polis akan dibantu pihak penyedia asuransi untuk meminimalkan kerugian saat terjadinya kejadian tidak terduga. Kejadian yang dimaksud bisa contohnya seperti kebakaran, kecelakaan, hingga biaya rumah sakit. Tak hanya jiwa yang diprotektif, namun properti juga mendapatkan protektif dengan adanya program asuransi. 4. Untuk mengatur keuangan. Nasabah pemilik sebuah polis wajib membayar premi secara rutin dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ini tentu tanpa disadari merupakan cara menyediakan atau menyisihkan dana untuk kejadian dana darurat agar pengeluaran tidak terduga tidak semakin membengkak. Maka pihak asuransi yang bertugas untuk membantu meminimalisirkan pengeluaran tak terduga. Biasanya jika memiliki asuransi pengeluaran tidak terduga, tidak perlu dibayar secara penuh karena yang akan menyediakan dana ganti rugi pihak asuransi tersebut. Jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi ada 5, yaitu untuk asuransi jiwa. Yang pertama asuransi jiwa. Jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi ada 5, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jaminan, dan asuransi perjalanan. 1. Asuransi jiwa, yaitu untuk asuransi jiwa ini jenis penyediaan jaminan merupakan perusahaan yang memberikan pertanggungjawaban atas kematian seorang nasabah, yaitu memiliki nilai dengan keuangan. 2. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini yaitu merupakan jaminan salah satu jenis pertanggungjawaban yang bisa memberikan pertanggungjawaban untuk nasabah kesehatan. Pertanggungjawaban ini digunakan untuk kondisi kecelakaan atau penyakit. 3. Asuransi pendidikan. Asuransi ini berupa penyediaan jaminan yang memberikan jaminan pendidikan kepada nasabah yang bertanggung jawab. 4. Asuransi jaminan. Asuransi jaminan ini yang memberikan jaminan kepada pihak perusahaan apabila terjadi resiko yang menyebabkan kerugian. Yang kelima, asuransi perjalanan, yaitu merupakan pertanggungan yang diberikan jaminan kepada tertanggung yang apabila mengalami kecelakaan atau kejadian yang tidak terduga. Adapun tujuan asuransi yaitu untuk memberikan jaminan penggantian terhadap resiko yang mungkin terjadi nantinya, yaitu ada beberapa tujuan dan pertanggungjawaban yang perlu diketahui. 1. Untuk mengalihkan ragam resiko mungkin terjadi dengan para nasabahnya. Resiko tersebut akan tergantikan dengan perusahaan penyediaan jaminan setelah kamu melakukan sejumlah pembayaran premi kepada perusahaan asuransi tersebut. 2. Jaminan bagi pihak nasabah dalam mendapatkan perlindungan dengan resiko kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang mendatang. Yang ketiga, untuk memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar, terlebih jika kamu mengeluarkan biaya sendiri ketika sedang mengalami resiko. Keempat, untuk pertanggungjawaban jiwa, maka kamu bisa menggunakannya sekaligus menabung sebagai dari biaya premi akan dikembalikan kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Keempat, sebagai definisi perusahaan. Yang kelima, mendapatkan pergantian rugi sesuai dengan nilai resmi. Adapun usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang 1. Jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko.
2. Pertanggungan ulang risiko. Ketiga, pemasaran dan distributor produk asuransi atau produk asuransi syariah. Yang keempat, konsultasi dan pemerataan asuransi. Asuransi syariat, resuransi dan resuransi syariah. Atau kelima, penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Usaha perasuransian dilaksanakan oleh ada 2. Yang pertama, perusahaan asuransi seperti perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan perusahaan resuransi. Yang kedua, penunjang usaha asuransi seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang resuransi, dan yang ketiga, perusahaan penilaian kerugian asuransi. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Jangan lupa buat teman-teman untuk like dan subscribe.